Lu pernah gak sih cuma mau jemput temen, malah gak bisa pulang dan malah diteror banyak setan? Itulah yang dialami si Agung. Dari yang awalnya cuma mau jemput si Arif, malah gak bisa pulang dan diteror setan terus menerus. Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membuat seluruh kisah perjalanan Agung dan Arif yang dibuat Bang Cihuy Games untuk saat ini. Wis yo, tak terno nganti kene wedi aku mlebu kampung iki. Kisah dimulai dengan Arif yang diantar mobil pickup ke sebuah kampung bernama Desa Meraung. Arif kemudian bertemu dengan bapak-bapak yang sedang main catur. Jam segini baru nyampe. Berangkat jam berapa? Iya om, susah nyari kendaraannya tadi. Banyak orang mati misterius. Om Adi bilang kalau di kampung ini banyak kejadian aneh seperti orang yang meninggal secara misterius. Iya tak om? Arif kemudian disuruh Om Adi buat beristirahat. Sana istirahat, kamu pasti capek. Namun pintu rumah terkunci sehingga Arif Coba aku balik tanya lagi ke di pos kambing buat nanya Barangkali kunci tahu rumah. kuncinya dititipin siapa? Om, kunci Pak Ali dititipin Pak ke Agung siapa ya? tadi lupa bilang kalau kuncinya dititipin ke Pak Wiryo yang rumahnya di selatan kuburan. Arif langsung ke rumah Pak Wiryo buat ngambil kunci rumah. Sampai ke rumah Pak Wiryo, Arif langsung ngambil kunci rumah. Namun kunci yang diberikan Pak Wiryo adalah kunci buat pintu di samping. Pak Wiryo menyuruh Arif buat berhati-hati karena banyak setan berkeliaran, dan benar saja Arif langsung ketemu pocong yang langsung mengejarnya. Lari sampai rumah, Arif langsung masuk dan tiba-tiba dia kebelet ke WC. Namun di WC nggak ada air sehingga dia terpaksa ngambil air di sumur. Tough, men, kaget sumpah. Karena ada setannya, Arif nggak jadi ambil air dan malah ke toilet musola. Arif kemudian mendengar suara tukang nasi goreng, sehingga dia langsung nyamperin. Tukang nasi goreng tersebut adalah Cak Dul, dan Arif ingin membeli, namun Cak Dul di sini hanya diam saja. Ya. Tadi katanya habis, Cak. Ternyata masih ada ya. Cak, kok diem aja? Cak Dul. Tiba-tiba Cak Dul berubah menjadi zombie dan langsung menghilang. Pulang aja. Balik ke rumah, Arif langsung tidur. Namun belum sempat tidur, dia mendengar suara kentongan, tanda ada orang yang meninggal. Itu kan kentongan tanda ada orang mati ya. Arif kemudian keluar untuk melihat siapa yang meninggal, Cak Dul kenapa? dan terungkap bahwa Cak Dul ternyata sudah meninggal kejang-kejang. Tapi aneh kelihatan. Om Adi bilang bahwa di kampung ini hampir tiap hari ada orang yang meninggal dengan kejang-kejang sama kayak Cak Dul. Ada orang mati. Aneh ya. Udah, kamu istirahat saja sana. Baru datang dari jauh pasti capek. Setelahnya Arif kembali ke rumah buat cas HP dan lanjut tidur. Akhirnya bisa tiduran. Keesokan harinya Arif kemudian mengambil HP yang dia charge dan langsung nyari makan. Wah, parah, pelosok banget ini kampung. Bodo amat, cari makan dulu deh. Membeli makanan, Arif mengatakan ke Pak Rebo, kok di kampung ini susah sinyal ya? Pak Rebo mengatakan bahwa dua menara BTS di kampung ini sedang rusak. Tapi kalau Arif bisa benerin, Pak Rebo akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Setelah makan, Arif langsung ke makam paktiknya. Maaf Pak Le, saya baru sempat datang. Dan setelah melayat, dia langsung pergi untuk memperbaiki menara BTS. Oke, yang ini kelar. Buset, diapain anjir menaranya sama si Arif? Langsung bener gitu anjir. Yap, beres. Walaupun siang, masih ada aja setan-setan berkeliaran. Setelah memperbaiki tower, Arif kemudian pulang dan langsung mendapat telepon dari Agung yang bilang kapan Arif balik. Arif kemudian menceritakan kejadian aneh yang terjadi di kampung ini. Agung mengatakan bahwa kejadian aneh di kampung ini sama kayak yang pernah dialami kampungnya Ibu Agung, yang air sumur dari kampung tersebut beracun.
Agung kemudian menyuruh Arif buat ambil sampel air di kampung ini untuk diteliti Agung di labnya. Nah itu, coba dia ambil sampel airnya, Rip. Kirimin ke kantor gua, nanti gua cek di lab. Bertemu dengan Pak Wiryo di sumur. Pak Wiryo mengatakan air di sumur ini udah butek, nggak kayak dulu yang bening. Arif kemudian meminta sedikit air sumurnya ke Pak Wiryo dan akan dipaketkan, dikirim ke Agung. Dikit aja, boleh Pak? Saya mau pakai sampel, mau saya kirim ke lab teman saya. Permisi Pak, mau kirim paket. Setelah mengirim sampel airnya, Arif melihat Pak Wiryo yang kejang-kejang. Sontak Arif langsung panggil warga buat nolongin Pak Wiryo. Pak Wiryo kenapa Pak? Tolong. Karena nggak tahu mau berbuat apa, akhirnya Arif pulang dan langsung tidur. Puyeng nih, pulang aja ah. Serem nih kampung. Apa bener masalah air ya? Malamnya, Arif dapat telepon lagi dari Agung yang menyuruhnya balik besok. Tiba-tiba terdengar suara kentongan lagi dan Arif langsung melihat siapa yang meninggal. Aduh serem deh. Iya aneh, banyak tetangga yang tahu-tahu kejang kayak gini terus meninggal. Arif kemudian ditelepon Agung lagi yang langsung ngasih kabar kalau memang benar air sumurnya beracun, juga banyak bakterinya. Arif bingung, padahal kampungnya jauh dari pabrik-pabrik industri yang bisa membuat air tercemar. Arif akan melaporkan masalah ini ke Pak RT dan menyuruh Agung buat menjemputnya besok. Habis ini gua obrolin masalah ini ke Pak RT. Besok pagi jemput gua dong, bisa kan? Sampai ke rumah Pak RT, Arif langsung mengabarkan soal air sumur yang beracun yang selama ini sudah membunuh banyak orang. Setelah ngabarin, Arif langsung pulang sambil dikejar pocong-pocong ini dan beristirahat. Cepat pagi gua cabut dari kampung ini. Besoknya Agung datang dengan mobil dan langsung pergi dengan Arif keluar dari kampung kematian ini. Arif bersama Agung berkendara untuk pulang, namun mereka melihat sebuah warung, tapi warungnya tutup. Jadi mereka melanjutkan perjalanan. Iya, sorry. Setelah berkendara lumayan lama, Arif kayak merasa kalau mereka hanya muter-muter situ aja. Dan benar saja, tiba-tiba mereka balik lagi ke warung tadi. Namun di sini warungnya udah buka sehingga mereka singgah buat sarapan. Mereka kemudian berbicara dengan penjaga warung yaitu nenek-nenek dan mereka memesan pecel. Tiba-tiba Arif terbangun dan mendapati Agung udah menghilang. Tahu-tahu kayak gini. Gong. Juga di meja terdapat potongan daging manusia. Arif melihat nenek-nenek tadi merangkak, membuatnya takut dan akhirnya kabur pakai mobil, meninggalkan Agung yang entah di mana. Si nenek ini masih ngejar aja. Arif kemudian tiba di sebuah kampung yang bernama Desa Meraung Kidul, di mana di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan, alias kayak desa mati. Di tengah jalan, mobilnya mogok. Aduh, pakai mogok segala. Hah? Siapa itu ya? Ada orang kayak cewek. Dan melihat seorang wanita yang berjalan ke arahnya dan tiba-tiba mukanya
Arif kaget dan ya udah kejadian tadi berlalu begitu aja. Kayak Arif ini mentalnya kuat juga ya. Lihat hantu dan reaksinya cuman gitu, GG anjir. Arif kemudian menelpon Agung. Namun di sini Arif mendengar nada dari HP Agung. Arif bingung kok HP-nya Agung bisa di sini dan menduga Agung ada di salah satu rumah di sini. Arif kemudian masuk ke sebuah rumah. Arif mendapati kalau ada pintu bawah tanah sehingga dia langsung membukanya. Masuk ke ruang bawah tanah tersebut, Arif bertemu dengan Agung yang terlihat disekap. Arif kemudian menanyakan kenapa Agung bisa disekap di sini. Agung mengatakan setelah ngopi santuy, tiba-tiba neneknya nyulik Agung dan memukul Arif sampai pingsan. Potongan daging di meja itu adalah sarapannya si nenek alias nenek itu kanibal. Arif kemudian langsung mencari kunci untuk melepaskan Agung dari penjara ini. Di tengah pencarian kunci, Arif mendapati banyak tubuh manusia dibuang di ruangan bawah tanah ini. Terungkap sudah kenapa di desa ini nggak ada penghuninya. Itu karena warganya dimakan nenek kanibal itu. Tanpa diduga-duga, nenek kanibal itu datang dan menangkap Arif, membawanya ke rumahnya. Arif melihat nenek itu lagi tidur, menjadi kesempatan bagus untuk mengambil kunci di meja. Namun neneknya keburu bangun dan mengejar Arif. Arif langsung kabur ke Agung untuk menyelamatkannya. Dan keluar dari ruangan bawah tanah ini. Ada di ujung sana, tapi mobilnya mogok, Bung. Di luar, mereka melihat nenek kanibal itu yang gebuk-gebukin mobil Agung sampai hancur. Dalam hati Agung, mending gua nggak jemput di bocah dah. Sumpah mobil gua jadi korban, cok. Nenek kanibal itu kemudian mengejar mereka dan mereka lari ke sebuah perahu. Agung sama Arif kemudian kabur menggunakan perahu ini, meninggalkan nenek kanibal gila juga desa kematian ini. Saat sedang mendayung perahu, Agung di sini bilang kalau dia nyesel jemput si Arif. Karena itu dia hampir dicincang nenek kanibal gila. Dan Arif juga nyesel nyelamatin nyawanya Agung. Jadi di sini mereka saling menyalahkan satu sama lain ya. Terus mendayung, mereka melihat beberapa buaya. Mestinya sih itu buaya. Lah mulai lagi deh ini. Rip. Andai aja lu tetap tinggal di kampung, Rip. Dan lu nggak usah angkat telepon gua. Juga apel yang langsung diambil Agung buat makan. Seger gede-gede. Enak banget nih. Setelahnya dia kencing di sungai itu. Buset, barbar juga nih si Agung. Jangan ngawur lu, nggak takut kualat. Mereka melihat sebuah sesajen dengan seorang wanita yang sedang memakan sesajen tersebut. Tiba-tiba wanita tersebut berubah menjadi buaya dan membalikkan perahunya Agung sama Arif. Tolong Rip, gua gak bisa berenang Rip. Agung hampir tenggelam sebelum pada akhirnya dia menyadari kalau airnya dangkal. Arif menghilang dan Agung menduga kalau si Arif udah ditelan buaya. Dan sebagai teman yang baik, Agung langsung kabur ninggalin Arif yang entah masih hidup atau udah ditelan buaya. Agung kabur sambil dikejar setan-setan Naruto ini. Sampai pada akhirnya Agung naik ke atas jalur kereta, menunggu kereta lewat. Dan ketika kereta lewat, si Agung langsung lompat ke atas kereta. Berpindah ke Arif yang baru terbangun di tepi sungai. Emang gua pikirin. Arif kemudian langsung berjalan sampai ke sebuah kampung. Di sini Arif memberhentikan angkot untuk menyewanya, membawanya sampai ke rumahnya. Setelahnya Arif pulang naik angkot. Pak, minta tolong ya, kan angkotnya kosong. Saya sewa deh Pak, anterin saya ke rumah. Saya bayar deh berapa aja. Oke, ayo naik.
Berpindah ke Agung lagi yang masih berdiri di atas kereta sebelum kemudian masuk ke salah satu gerbong. Gerbong tersebut ada pemeriksaan tiket dan Agung yang naik kereta lewat atas panik dan bersembunyi di WC. Penjaga mengetahui kalau ada orang yang bersembunyi di WC, sehingga Agung disuruh keluar dan menunjukkan tiketnya. Gak ada tiket. Agung kemudian diturunkan di stasiun kereta terdekat, yaitu stasiun Kalimedi. Karena kamu tidak punya tiket, sesuai peraturan kamu harus turun di sini. Tapi Pak, ini di mana Pak? Karena nggak tahu mau ngapain, akhirnya si Agung keliling di stasiun ini. Agung melihat sebuah kecelakaan dengan seorang yang terlihat sudah meninggal, dan orang itu adalah staf kepala stasiun di sini. Mengambil kunci kepala stasiun, Agung masuk ke ruangan staf dan naik ke ventilasi. Bau apa ini? Mati gua. Bisa bernafas gua kalau kayak gini. Masuk ke ventilasi ini, banyak banget potongan tubuh orang yang tersebar dan Agung harus lewat di ventilasi ini dengan menahan bau busuk yang sangat menyengat. Keliling sambil masuk ke ruangan-ruangan yang terhubung dengan ventilasi. Agung mendapatkan kunci untuk di gudang. Dalam gudang, Agung mendapatkan HP juga jirigen. Di sini Agung bertujuan menyalakan sebuah kereta dengan beberapa barang yang dia kumpulkan saat menjelajahi stasiun ini. Pada satu momen saat Agung masuk ke sebuah ruangan, Agung bertemu lagi dengan nenek kanibal gila yang lagi tidur. Setelah menyelesaikan rencananya untuk menjalankan kereta, akhirnya keretanya jalan, namun tanpa diduga-duga ada kereta lain yang berjalan berlawanan arah dengan keretanya Agung sehingga terjadi tabrakan. Berpindah ke perspektif Arif yang menanyakan si tukang angkot berapa yang harus disewanya buat pakai angkot ini. Tukang angkot tersebut bilang kalau Arif dapat menyelamatkan 2 orang yang hilang di kampung ini, dia akan membiarkan Arif memakai angkotnya dengan gratis. Orang-orang yang hilang di kampung ini, kata si tukang angkot, diculik dan dibawa ke dunia lain sama setan. Terus yang satu lagi Pak? Satu lagi kos di dekat sini. Masuk ke salah satu kosan orang hilang itu, Arif mendapatkan sebuah senter kepala, juga komputer yang terdapat beberapa gambar tempat yang aneh. Bertemu lagi dengan tukang angkot yang lagi makan. Di sini dia mengizinkan Arif buat memakai angkotnya, barangkali butuh. Cir, setannya punya kekuatan Spider-Man, gigi juga. Arif berbicara dengan seorang penjaga warung. Arif di sini menanyakan perihal soal sate gagak ke penjaga warung. Namun penjaga warung tersebut nggak pernah dengar soal sate gagak yang ditanyakan Arif. Tapi soal penjual sate biasa, dia tahu di mana. Dengan tempat yang ditunjukkan penjaga warung itu, Arif langsung pergi ke seorang penjual sate. Sampai ke penjual sate yang dimaksud, Arif langsung menanyakan soal sate gagak. Namun penjual sate tersebut juga nggak tahu soal sate gagak ini. Di sekitar sini yang jual sate gagak? Ada. Saya nggak tahu nah. Sate ayam yang enak. Arif bertemu dengan seorang kakek-kakek yang tahu di mana letak sate gagak itu. Namun menyuruh Arif balik lagi kalau sudah malam. Mana ada siang-siang gini orang nyari sate gagak. Setelah malam, Arif bertemu lagi dengan kakek yang mengira kalau si Arif pengen melakukan ritual sate gagak dan menyuruh Arif buat ambil kembang kuburan. Tahu ritualnya gimana? Waduh Pak, saya ini bukan pengen kaya. Setelah mengambil kembang kuburan,
Arif bertemu dengan tukang sate lagi yang sekarang jualan sate gagak dan menyuruh Arif buat ketemu dengan Nyai Ular. Temui Nyai Ular di Alas Keramat. Weh, siapa juga yang mau makan bangkai gagak gini, Pak? Jangan-jangan 2 orang hilang itu ada di Alas Keramat. Ke tempat yang ditunjukkan penjual sate tersebut, Arif langsung ngambil angkot dan OTW ke tempat tersebut. Di tengah jalan, ban angkotnya pecah, sehingga mau nggak mau Arif harus nyari bantuan. Permisi, Pak. Tolong, Pak, mau ngambil ban, Pak. Pak. Arif masuk ke sebuah gudang dan berniat istirahat dan melanjutkan perjalanan besok. Tidur di sini aja. Namun Arif diciduk pemilik gudang yang mengira Arif sebagai maling. Kamu siapa? Maling kurang ajar. Berani-berani mau rumah orang. Pak, ampun, Pak. Pak, saya bukan pencuri, Pak. Pak, semalam saya dikejar-kejar hantu. Setelah menceritakan semuanya, pemilik gudang tersebut kemudian membantu memperbaiki ban angkotnya. Karena udah dekat, si omnya menyuruh Arif buat jalan kaki aja. Ke Alas Keramat, Pak. Oh, udah dekat di sini kok. Jalan kaki aja. Berjalan ke tempat tujuan, Arif melihat sebuah candi juga jembatan dengan sesosok kuyang di ujung jembatan tersebut. Menggocek kuyang tersebut, Arif kemudian ke seberang jembatan dan menemukan sebuah sesajen. Tiba-tiba hari menjadi malam dan si Arif balik ke candi dan masuk ke dalamnya. Dalam candi ini, Arif akhirnya bertemu dengan Nyai Ular. Nyai Ular menanyakan kedatangan Arif ke sini untuk apa. Arif mengatakan bahwa ia mencari 2 orang yang hilang. Nyai Ular mengatakan mereka datang ke sini untuk mencari kekayaan dan sekarang mereka berada di suatu tempat. Arif kemudian diteleport Nyai Ular ke suatu tempat yang mirip dengan neraka. Mengeksplor tempat ini, Arif melihat 2 orang yang hilang itu dikelilingi ular besar yang sepertinya Nyai Ular. Melihat mereka yang sudah tidak bisa diselamatkan, Arif memutuskan balik ke dunia nyata pakai angkot. GG anjir si Arif, balik dari neraka ke dunia nyata pakai angkot cuy. Setelahnya Arif menceritakan semua yang dia lihat ke si penjaga warung dan mengambil HP-nya yang diservis. Setelah HP-nya dinyalakan, Arif mendapatkan pesan voice note dari Agung yang ternyata masih hidup saat kecelakaan kereta itu. Agung meminta maaf ke Arif udah ninggalinnya di sungai saat dikejar buaya putih dan meminta tolong Arif buat menyelamatkannya dan bersambung.